Halo teman-teman semua, kali ini saya akan sharing informasi mengenai phlebitis dan cara menilai kejadian phlebitis menggunakan VIP score. Infeksi nosokomial atau dikenal dengan HAIS, Health Associated Infection, adalah infeksi yang terjadi pada pasien selama perawatan di rumah sakit. Menurut WHO pada tahun 2016, infeksi nosokomial yang kerap terjadi di rumah sakit adalah phlebitis. Apa itu phlebitis? Phlebitis merupakan reaksi inflamasi yang terjadi pada pembuluh darah vena yang ditandai dengan nyeri, kemerahan, bengkak, panas, indurasi, atau pengerasan pada daerah tusukan. Selain itu, phlebitis yang merupakan bagian dari infeksi nosokomial juga akan muncul sekurang-kurangnya 3x24 jam sebagai efek samping dari pemasangan infus selama menjalani perawatan. Apa penyebab dari phlebitis? Yang pertama, phlebitis mekanik. Phlebitis mekanik sering terjadi akibat dari penggunaan kanula infus yang tidak sesuai. Misalnya penggunaan kanula yang besar pada vena yang kecil sehingga dapat mengiritasi dinding vena. Selain itu, penempatan kateter pada bagian fleksi juga merupakan penyebab dari phlebitis mekanik. Hal ini dikarenakan pada saat ekstremitas digerakkan, kateter yang terpasang ikut bergerak dan dapat menyebabkan trauma pada dinding vena. Yang kedua yaitu phlebitis kimiawi. Phlebitis kimiawi merupakan reaksi peradangan akibat dari respon pembuluh darah dengan bahan kimia. Faktor yang menyebabkan terjadinya phlebitis kimiawi antara lain jenis cairan yang pekat, kecepatan cairan, serta mikropartikel yang terbentuk akibat dari obat yang tidak larut dengan sempurna. Yang ketiga yaitu phlebitis bakteri. Phlebitis bakteri disebabkan karena terjadinya kolonisasi bakteri pada daerah insersi kanula. Faktor yang dapat menyebabkan terjadinya phlebitis bakteri yaitu teknik aseptik pada daerah insersi kanula yang buruk. Hal ini dikarenakan daerah insersi pada pemasangan infus merupakan jalur masuknya kuman. Nah, bagaimana sih cara mencegah phlebitis? Yang pertama, dressing. Periksa balutan secara teratur, ganti balutan apabila ditemukan basah dan tampak kotor. Yang kedua yaitu screening menggunakan VIP score. Pemantauan akses intravena dilakukan minimal 1 kali setiap shift. Pemantauan akses intravena bisa menggunakan Visual Infusion Phlebitis Score. Yang ketiga yaitu rotasi kateter. Pemindahan lokasi pemasangan infus harus dilakukan sebelum terjadi phlebitis. Penggantian kanula perifer setiap 72 jam. Rotasi kateter juga segera dilakukan jika diduga terkontaminasi. Yang keempat yaitu hand hygiene. Central for Disease Control atau CDC telah merekomendasikan untuk mencuci tangan sebelum dan sesudah insersi, memindahkan, memperbaiki, atau melakukan dressing kateter intravaskular sebagai salah satu tindakan pencegahan phlebitis. Jangan lupa untuk selalu mencuci tangan dengan 6 langkah dalam 5 moment ya. Ayo mengenali VIP score. VIP score atau Visual Infusion Phlebitis Score adalah instrumen untuk menilai dan mengidentifikasi tanda dan gejala phlebitis pada pasien yang terpasang kateter intravena perifer. Nah, adapun scoringnya, skor 0. Tidak ada tanda phlebitis, maka petugas harus melakukan observasi kembali kateter intravena minimal 1 kali setiap shift. Skor ini menandakan aman dari tanda phlebitis. Skor pertama, jika terjadi satu di antara tanda berikut, yaitu nyeri di area penusukan atau adanya kemerahan di area penusukan, maka petugas harus melakukan observasi kembali kateter intravena minimal 1 kali setiap shift. Skor ini menandakan tanda dini phlebitis. Skor kedua, jika terjadi 2 di antara tanda berikut, yaitu nyeri di area penusukan, adanya kemerahan di area penusukan, atau terjadi pembengkakan,
maka petugas harus melakukan lepas atau pindahkan kateter intravena. Karena skor ini menandakan stadium dini plebitis. Skor ketiga, jika terdapat 3 tanda berikut, yaitu nyeri di sepanjang kanul, adanya kemerahan di area penusukan, disertai dengan pembengkakan atau indurasi, maka petugas harus melakukan lepas atau pindahkan kateter intravena dan pertimbangkan penanganan plebitis. Karena skor ini menandakan stadium moderat plebitis. Skor keempat, jika terdapat tanda berikut yaitu nyeri di sepanjang kanul, adanya kemerahan, adanya pembengkakan atau indurasi, serta pembuluh darah atau venous corta dabah, maka petugas harus melakukan lepas atau pindahkan kateter intravena dan pertimbangkan penanganan plebitis. Karena skor ini menandakan stadium lanjut awal tromboplebitis. Skor 5. Jika terdapat tanda berikut, nyeri di sepanjang kanul, adanya kemerahan di area penusukan, adanya pembengkakan, pembuluh darah atau venous corta dabah, dan disertai demam, maka petugas harus melakukan lepas atau pindahkan kateter intravena dan lakukan pencegahan plebitis. Karena skor ini menandakan stadium lanjut tromboplebitis. Nah, itulah tadi informasi mengenai plebitis dan cara menilai kejadian plebitis menggunakan VIP score. Yuk cegah plebitis sedini mungkin. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.